Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang rajin belajar? Kita akan belajar lagi nih kali ini. Barangkali dari anak-anak ada yang sudah belajar bilangan bulat, tapi kadang masih bingung. Nah, kadang bilangan bulatnya masih suka salah-salah. Yuk, jangan bingung. Ikuti video ini sampai akhir ya. Pokoknya simak kuy. Oke. Pertama, kita akan mulai belajar dari prinsip perkalian. Nah, mudah banget loh. Yang perlu diingat dan boleh dicatat nih. Jika banyak negatifnya genap, hasilnya akan positif. Jika banyak negatifnya ganjil, hasilnya akan negatif. Nah, jadi ibarat kata misalnya negatif kali negatif, berarti akan positif. Negatif kali negatif kali negatif kali negatif, berarti akan positif. Tapi beda, kalau negatif kali negatif kali negatif itu kan ganjil ya, berarti hasilnya negatif. Kita simak kuy. Untuk contohnya, hasil dari negatif 6 kali negatif 10 itu berapa ya? Kita hitung nih, negatifnya ada 2 ya, berarti negatifnya genap. Berarti hasilnya akan positif. 6 kali 10 adalah 60. Jadi kalau ditulis hasilnya adalah positif 60. Hasil dari negatif 2 kali negatif 3 kali negatif 5 adalah berapa ya? Kita lihat nih, negatifnya ada 1, 2, 3. Berarti negatifnya ada 3 alias ada ganjil. Berarti hasilnya akan negatif. Nah, kalau ditulis 2 kali 3 kali 5 hasilnya adalah 30. Sehingga negatif 30 ditulisnya adalah negatif 30. Contoh lagi ya. Hasil dari negatif 2 kali 4 kali negatif 7 kali 5 kali negatif 10. Kita hitung ya, negatifnya ada 1, 2, 3. Berarti ada ganjil. Maka hasilnya akan negatif. 2 kali 4 kali 7 kali 5 kali 10 berarti 2 kali 4 8, 8 kali 7 adalah 56, 56 kali 5 adalah 280, 280 kali 10 adalah 2800. Negatif 2800 ditulisnya negatif 2800. Mudah kan ya? Kita selanjutnya ke prinsip pembagian. Intinya di pembagian itu efeknya seperti pada perkalian tadi. Jika banyak negatifnya genap, hasilnya akan positif. Jika negatifnya ganjil, hasilnya akan negatif. Perhatikan ya, hasil dari negatif 60 dibagi negatif 10. Nah, itu positif. Kan negatifnya ada 2 ya, jadi positif 6. Ditulisnya 6. Nah, hasil dari negatif 200 dibagi negatif 5 dibagi negatif 2. Itu kan negatif bagi negatif bagi negatif. Negatifnya ada 3 ya, ganjil ya. Sehingga akan menghasilkan negatif. Sehingga kalau dihitung 20 ditulisnya adalah negatif 20. Kita lanjut lagi, contoh lagi ya. Kita campurkan nih. Negatif 125 kali 4 kali negatif 2 bagi 8 bagi negatif 5 berapa ya? Nggak usah bingung ya, langsung kita hitung negatifnya ada genap atau ganjil. Nah, di sini ada ganjil ya, ada 1, 2, 3. Maka dari sini kita tahu hasilnya akan negatif. Nah, negatif 125 kali 4 kali negatif 2 bagi 8 bagi negatif 5. Coba 125 kali 4 500 ya. 500 kali 2 itu 1000. 1000 bagi 8 itu 125. 125 bagi 5 adalah 25. Jadi kalau ditulis negatif 25. Kita lanjut ke penjumlahan bilangan bulat. Ini sebenarnya gampang loh, ada sekitar 4 prinsip aja nih. Perhatikan ya. Oke, kita cara mudah mengingatnya ya pada bagian penjumlahan ini. Coba simak ya. 8 ditambah 9 itu kan 17, dan negatif 8 ditambah negatif 9 hasilnya negatif 17. Nah,
dari sini kita tahu kalau kita punya positif angka ditambah positif angka, hasilnya juga akan positif, kemudian jumlahkan saja angkanya, ya kan? Sedangkan negatif 8 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 17. Kalau kita punya negatif angka ditambah negatif angka, hasilnya akan negatif, jumlahkan saja angkanya. Mudah kan? Kita lihat ke fenomena berikutnya pada contoh penjumlahan nih. Ingat saja 8 tambah negatif 2, maksud kami 8 ditambah negatif 10 itu adalah negatif 2. Sedangkan negatif 8 ditambah 12 itu hasilnya adalah 4. Nah, mudah saja mengingatnya ya. Kalau kita punya negatif angka ditambah positif angka, ya, negatif angka ditambah positif angka, kan hasilnya bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Nah, hasilnya negatif angka tambah positif angka akan cukup dengan melihat pada tanda angka yang besar, kemudian dikurangkan saja. Nih, 8 sama negatif 10, angka besarnya 10 ya, tandanya negatif, hasilnya ikut negatif. Kemudian kurangkan saja, ya kan? Nah, negatif 8 tambah 12 itu kan yang besar 12, tandanya positif. Nah, hasilnya 4, kurangkan saja ya kan, 12 sama 8-nya. Nah, gimana? Mudah banget kan? Nah, positif angka tambah negatif angka lalu dibalik juga itu tadi sama ya. Intinya adalah tanda angka besar kemudian kurangkan. Mudah banget ya. Kita lanjut ya ke bagian yang suka bikin kalian salah-salah. Tapi saya yakin udah banyak nih yang paham di antara kalian. Coba perhatikan ya. Nah, pada bagian pengurangan bilangan bulat ini, pokoknya simak saja, siapkan catatan kalian. Cara mudah mengingatnya, 8 dikurangi 9 kan negatif 1. Sementara 8 dikurangi 6 hasilnya 2. Nah, positif angka dikurangi positif angka berarti dia akan positif selisih jika yang dikurangi angkanya besar nih. Contoh 8 dikurangi 6, itu kan yang dikurangi angkanya besar, jadi hasilnya adalah positif dari selisih antara 8 dan 6. Sementara hasilnya akan negatif jika yang dikurangi angkanya kecil. Contoh nih 8 dikurangi 9, 8-nya kan kecil ya, sehingga hasilnya negatif dari selisih antara 8 dan 9. Mudah ya. Maaf ya kedengaran suara ayam nih banyak di daerah sini. Nah, selanjutnya yang perlu diingat adalah negatif 8 dikurangi negatif 10 hasilnya akan menjadi 2. Negatif 8 dikurangi negatif 5 hasilnya akan negatif 3. Nah, dari sini cara mudahnya negatif angka dikurangi negatif angka itu akan positif selisih jika yang jadi pengurangnya itu angkanya malah besar. Nih, 8 sama 10 kan besaran 10 ya. Hasilnya kan menjadi positif. Sementara negatif angka dikurangi negatif angka akan menjadi negatif selisih jika pengurangnya angkanya kecil. Nah, mudah ya. Kalau kalian suka bingung bisa diingat-ingat tuh, negatif 8 dikurangi negatif 10 malah 2 begitu. Negatif 8 dikurangi negatif 5 hasilnya negatif 3. Udah gitu aja. Nah, kita lanjut ya. Masih ada nih yang perlu diingat. Kalau 8 dikurangi negatif 9 hasilnya 17. Ini kasus yang orang bilang min plus ya. 8 min 9 artinya 8 plus 9 yaitu 17. Positif angka dikurangi negatif angka hasilnya adalah positif jumlahan angka. Nah,
Negatif 8 dikurangi 10 hasilnya kan negatif 18 ya. Negatif angka dikurangi positif angka, hasilnya adalah negatif jumlahan angka. Nah, itu yang perlu diingat-ingat ya semuanya. Semoga semuanya paham. Mengingat ini nggak sulit kok ya, pasti semuanya bisa. Pokoknya terima kasih ya sudah menyimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.